kita melanjutkan pada subpokok bahasan yang kedua, yaitu konsep kedaulatan pangan. Sebuah kutipan menarik dikemukakan oleh Glisman, di mana dia menceritakan bahwa untuk menciptakan produktivitas pangan pada situasi saat ini, maka sebetulnya sistem industri atas produksi pangan ini sebetulnya mengorbankan fondasi dasar dari sebuah sistem pertanian, di antaranya tanah, kemudian juga kelembaban, iklim, juga zat hara, perputaran zat hara, kemudian diversity, dan juga sistem-sistem alamiah yang disediakan oleh sebuah ekosistem. Jika demikian halnya, maka kedaulatan pangan sebagai sebuah konsep itu berarti adalah hak setiap negara atau masyarakat untuk menentukan sendiri kebijakan pangannya. Artinya dia memiliki kebebasan penuh untuk memilih komoditas apa yang penting untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk komunitasnya. Lalu juga kedaulatan pangan ini berfungsi untuk melindungi sistem produksi pertanian dan perdagangan untuk mencapai sistem pertanian yang berkelanjutan dan mandiri. Selanjutnya, sebagai sebuah konsep, maka kedaulatan pangan mengindikasikan sebuah proses di mana ada proses pengaturan produksi dan konsumsi pertanian yang berorientasi justru kepada kepentingan lokal dan nasional, bukan pada pasar global. Karena kebutuhan pangan bisa disebut sebagai sebuah proses yang berdaulat ketika pangan itu disediakan oleh komunitas di sekitar penduduk itu tinggal, ya. Jadi dia dipenuhi oleh ditopang oleh komunitas dan juga ekosistem di sekitarnya. Dan ini berarti bahwa kedaulatan pangan ini harus mampu memproteksi dan mengatur kebijakan pertanian nasional, sekaligus juga melindungi pasar lokal atau pasar domestik dari masuknya produk-produk yang berasal dari negara lain yang biasanya dijual dengan harga yang sangat murah. Terdapat beberapa prinsip dasar dari agenda kedaulatan pangan. Dalam program land reform misalnya, tanah ini diperuntukkan bagi rakyat, termasuk juga air harus dikelola oleh rakyat atau BUMN, karena tanah dan air merupakan hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolanya itu harus berada pada lembaga yang betul-betul memperhatikan nasib petani. Lalu benih ini juga aspek yang penting bagi kedaulatan petani. Maka kemudian agenda kedaulatan pangan ini berusaha untuk mendorong terciptanya bank benih rakyat. Nah, di dalam model produksi, agenda kedaulatan pangan ini menggarisbawahi agroekologi sebagai sebuah pengganti dari program revolusi hijau. Tentu di dalam konsep agroekologi ini, konsep ini lebih mengedepankan pada terciptanya sebuah keberlangsungan atas ekologi pertanian dan juga pedesaan, ya. Lalu target distribusi ini diarahkan untuk pasar lokal dan nasional, karena dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dari petani atau dari masyarakat di satu kawasan atau di satu negara, itu artinya bahwa negara itu memegang kendali penuh atas
pangan dari penduduknya. Dan itu artinya maka level transportasi pangan itu diarahkan untuk jarak dekat dan menengah. Di samping tujuannya untuk memotong rantai distribusi, dia juga sekaligus bertujuan untuk menjaga produk pertanian itu lebih cepat sampai kepada konsumen dan lebih segar diterima oleh konsumen. Aspek lain yang menjadi fokus dari agenda kedaulatan pangan yaitu orientasi pasar itu diarahkan pada kebutuhan sendiri atau kebutuhan domestik, sedangkan perdagangan internasional ini diupayakan harus bisa mempertimbangkan nasib petani yang memproduksi produk yang sama di negara tujuan atau di negara ekspor. Jadi jangan sampai produk yang masuk adalah produk yang sesungguhnya telah diproduksi oleh negara tujuan ekspor itu. Ya. Lalu dalam konteks energi bahan bakar, maka konteks dari kedaulatan pangan ini harus mampu menyiapkan dan menggunakan sumber alternatif yang berasal dari non fosil. Jadi dia harus bisa mengembangkan energi-energi yang terbarukan, sehingga dengan demikian akan berdampak pada menurunnya emisi karbon polusi udara. Dan bagi pelaku subjek usaha, maka ditekankan bisa meningkatkan peran serta dari rakyat koperasi, juga UKM, dan industri kecil lain. Tentu peran negara dalam hal ini adalah sebagai regulator, dan dia harus mampu mengarahkan BUMN dan swasta sebagai kekuatan pendukung, bukan sebagai saingan dari para produsen kecil. Dari pembahasan sebelumnya, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa kedaulatan pangan ini diciptakan sebagai sebuah kritik atas program ketahanan pangan yang sebelumnya telah eksis. Ya. Konsep ketahanan pangan hanya terbatas pada kondisi tersedianya pangan bagi rumah tangga yang nampak dari ketercukupan jumlah pangan, mutu, ya, dan juga distribusinya. Nah, dengan demikian konsep ketahanan pangan tidak lagi menempatkan siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya pangan bagi penduduk. Tentu dengan asumsi demikian, maka negara boleh saja melakukan impor dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan warganya. Dan sebagai akibatnya, maka konsep ketahanan pangan ini justru menegasikan peranan petani. Petani kemudian dipaksa untuk bekerja di bawah sebuah sistem yang berorientasi pada keuntungan dan pasar, sehingga petani dikondisikan untuk terlibat penuh di dalam pasar-pasar produk pertanian yang tanggap terhadap perkembangan harga. Jadi orientasinya adalah keuntungan dan uang. Jadi, mengingat konsep ketahanan pangan yang masih dangkal tersebut, maka ketika kita mengembalikan kepada konsep kedaulatan pangan, maka yang kita angkat di dalam isu kedaulatan pangan adalah sebuah petani, komunitas, dan negara yang berdaulat untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi warganya.